Ada sih kepiting yang lebih biasa buat jalan ke depan, jalannya bakal jadi lambat banget. Dengan jalan nyamping, mereka tuh bisa langsung kabur dari predator jauh lebih gampang. Guys, di sini siapa yang demen sama kepiting? Gak cuma buat dimakan doang. Kayak ngeliatin kepiting juga ngerasa dia lucu gitu. Kepiting ini sebenarnya menurut Mbak Em tuh sangat menarik loh ya. Nggak cuma jenisnya aja yang banyak, habitatnya juga beragam banget. Ada yang hidup di air asin, ada yang hidup di air tawar, bahkan ada yang hidupnya di darat. Tapi yang bikin kepiting itu spesial pasti kamu tahu juga, karena dia jalannya nyamping. Kalian pasti tahu dong kalau mereka jalannya ke samping, bukan ke depan, ya kan? Kalau kamu ngeliat kepiting jalan di pantai, pasti mereka ke samping jalannya, ya nggak? Tapi kalian pernah nggak sih ngeliat kepiting tuh jalannya ke depan? Eits, Bayang bukan ngomongin Mr. Krab yang di SpongeBob loh ya. Dia emang jalannya ke depan. Kan dia nggak real, cuman animasi. Kepiting sebenarnya bisa lo jalan ke depan dan juga bisa mundur ke belakang. Tapi pelan banget jalannya. Mungkin susah ya sebenarnya buat mereka. Ada sih kepiting yang lebih biasa buat jalan ke depan, namanya spider crab. Buat mereka jalan ke depan, ini tuh nggak sesusah keluarga kepiting lainnya. Buat bayangannya nih ya, kamu tuh pernah nggak ngetes jalan kayak kepiting? Jalan loh ya, bukan ngedance-nya GSNSD. Kalau pernah, kalau jalan ke samping itu pasti nggak secepat kamu jalan biasa kan? Yang akhirnya kamu jalan ke depan gitu. Tapi buat kepiting ini, jalan ke samping tuh jauh lebih gampang dan jauh lebih cepat. Mereka kalau lagi buru-buru tuh kalau kamu lihat di pantai, jalannya tuh udah kayak orang lagi lomba jalan cepet tuh. Terus kalau lagi mau ngumpet, dia gali pasir buat masuknya juga cepet banget. Thanks to struktur kaki mereka. Fun fact nih, ghost crab merupakan kepiting yang jalan atau larinya itu tercepat. Kayaknya perlu di slow motion kayaknya ya buat mereka itu bisa kelihatan tuh jalan atau larinya kayak apa. Terus nih, kepiting selain jalan, mereka juga bisa manjat loh. Dan tentunya mereka juga bisa berenang. Kalau lagi berenang, yang dipakai sama kepiting cuman kaki belakangnya aja, itu tuh yang pipih gitu loh. Dan itu udah kayak baling-baling. Menarik banget ya si kepiting ini. Tapi kalian pernah gak sih bertanya-tanya, kepiting tuh dari zaman dulu tuh emang udah jalannya nyamping kah? Atau mereka tuh sebenarnya kepaksa buat jalan nyamping gara-gara adaptasi? Nah, ternyata kepiting ini tuh mengalami evolusi yang disebutnya carcinization. Awalnya kepiting ini tuh badannya nggak kayak sekarang, yang kayak sering kamu lihat atau sering kamu makan. Dulu badannya mungkin lebih miripnya ke lobster kali dia. Tapi karena si kepiting ini harus adaptasi nih sama lingkungan mereka, yang memang lebih keras dan lebih berbatu, jadinya sekarang lebih kayak sekarang gitu. Soalnya susah nih ya buat si kepiting jalan kalau badannya kayak gitu, buat jalan lurus nih. Apalagi kalau dia lagi nggak berenang, jadinya bener-bener nggak ideal banget lah buat si kepiting. Nah, karena mereka harus adaptasi, mereka tuh jadi berevolusi. Evolusinya ini jadi bikin mereka tuh punya badan yang lebih lebar dan lebih pipih. Perutnya juga lebih sempit, kakinya juga di sampingnya dan posisinya memanjang. Jadi emang kepiting yang kayak sekarang inilah sering kamu lihat atau sering kamu makan. Di mana si kepiting ini jadi punya anatomi dan struktur tubuh yang berbeda dengan hewan lainnya. Kepiting itu tuh dekapod ya, punya 10 kaki yang tersebar di sisi tubuhnya. Dengan bentuk kaki seperti itu, emang lebih memungkinkan buat kepiting untuk berjalan ke samping daripada ke depan. Soalnya kayak kalau enggak, kalau 10 kaki jalannya barengan ke depan ya, kaki-kakinya malah jadi saling ngehalangin. Selain ukurannya juga nih, yang jadi alasan lain kenapa kepiting jalannya menyamping itu gara-gara kepiting punya cangkang yang keras dan juga kaku. Atau mungkin bahasa ilmiahnya exoskeleton ya, yang emang fungsinya itu sebagai pelindung tubuh. Tapi emang sebenarnya pelindung tubuh ini jadi malah ngebatasin gerak tubuhnya si kepiting. Jadi kepiting cuma bisa nekuk sama renggangin satu arah. Cara kepiting jalan jadinya tuh dengan melenturkan atau menekuk sendi kedua pada setiap kaki-kakinya. So, alih-alih bergerak ke depan, kepiting jadi jalannya menyamping. Soalnya kalau ke depan nih, jalannya bakal jadi lambat banget. Dengan jalan nyamping, mereka tuh bisa langsung kabur dari predator jauh lebih gampang. Kalau mereka merasa mereka lagi dalam bahaya, mereka langsung lari tuh langsung kabur, larinya nyamping tentunya. Terus langsung masuk ke tempat mereka sembunyi. Nah, karena jalannya nyamping ini nih, jadi bikin predator susah banget buat ngelacak keberadaan para kepiting ini. Another fun fact lagi, cara jalan kepiting yang bergerak menyamping ini juga dipercaya sebagai bentuk komunikasi mereka. Kepiting ternyata merupakan hewan teritorial loh ya. Dengan berjalan menyamping terus dengan bergerak atau memberikan gestur tertentu nih, kepiting tuh bisa kasih isyarat ke kepiting lain kalau mereka itu masuk ke teritori kepiting tersebut. Mungkin kalau dalam bahasa manusia, kepitingnya mungkin ngomong gini nih ke kepiting yang lain. Syuh, pergi lo pergi. Ini tuh tempat gue, jangan lo masuk-masuk sini.
out of bounds. Syuh, syuh gitu. So kepiting ini benar-benar menarik ya sebenarnya. Kalian pernah dengar nggak sih orang ngomong para binatang itu evolusi jadi kepiting? Ini tuh sebenarnya bagian menarik dari carcinization untuk para crustacea. Dari sana tuh ada juga yang namanya true crab dan juga false crab. Tapi itu cerita untuk lain waktu ya guys. Semoga kalian jadi ada gambaran nih, kenapa sih kepiting tuh jalannya nyamping, nggak ke depan. Kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, share aja di komentar ya. Atau kalian juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lainnya. Anyway, as always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi pamit dulu. See you di video 1 fakta sejuta cerita berikutnya. Bye-bye.